Rohani itu kan ada tiga. Satu, batiniah kita. Kedua, jiwa kita. Ketiga, roh ilahi. Iya kan? Nah, siapa pengendali daripada jasmani itu? Nah itu, apakah batin kita, apakah jiwa kita, apakah roh ilahi kita? Kan harus kita paham tuh. Kira-kira begitu. Itu yang bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau nggak sampai ke sana, sulit mengendalikan pikiran. Itu. Nah, kalau hukum rezeki sendiri itu jelas ya. Apa? Hukumnya cuma dua. Cuma satu. Ya. Law attraction, bahasa kerennya, atau hukum tarik menarik. Itu hukum rezeki. Nah, kita harus memberi baru kita menerima. Bukan menerima dulu baru memberi. Kita harus memberi baru kita menerima. Itu jelas hukum rezeki kok. Simpel sebenarnya. Ketika kita takut, ya, maka peluang itu akan hilang. Kan mancing tuh sebenarnya. Ya. Kan? Mana orang yang sebenarnya nggak patut kamu tolong. Itu harus gitu loh. Bukan bahasa tolong itu diartikan sama semuanya. Enggak seperti itu, masa. Bukan seperti itu. Makanya lagi-lagi saya katakan, peranan pikiran itu bisa manipulatif diri kita. Pikiran itu bisa manipulatif. Karena pikiran itu dualitas. Dan dia butuh pengakuan. Itu aja sebenarnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak terjebak oleh hal-hal begitu? Ya kembali lagi, kalau kamu mengenal diri kamu nggak akan terjebak kok. Nggak akan terjebak. Masa? Setuju. Itu. Jadi mungkin karena kita itu. Mereka yang sering gimana Be? ya, mereka yang sering terjebak itu karena hanya mengandalkan pikirannya doang. Pikirannya saja gitu loh. Masa? Iya kan? Makanya kenapa mindfulness itu kan kesadaran penuh. Itu sudah melampaui pikiran. Itu. Harusnya kan begitu. Iya kan? Iya sih. Orang diri kita itu bukan hanya pikiran kok. Diri kita itu masih ada yang lain. Kan begitu. Iya kan? Bukan hanya logika ya Be? Nah itulah. Pikirannya logika kan? Bukan hanya logika. Iya, kan ada juga yang unlogika. Kamu kan dalam hidup kamu kan banyak yang terjadi yang unlogika kan? Unlogic. Iya kan? Hampir semua orang pasti mengalami. Hampir semua orang. Yang Kok dibilang ada keajaiban seperti itu ya Be? Ya memang. Keajaiban. Miracle. Iya, keajaiban, miracle. Iya, itu. Mungkin nggak Baby keren itu karena Dan itu memang pertama kali kan nolong tulus, enak rasanya ngebantu orang. Terus nolong, akhirnya nolong. Tiba-tiba aku ini ternyata bisa nolong orang banyak loh gitu. Nah akhirnya jadinya itu tanpa sadar pikirannya menjebak, nggak tulus, maka kemudian timbul masalah untuk meluruskan supaya pikirannya balik lagi ke pikiran yang awal yang masih tulus-tulus beneran gitu. Sulit. Kamu sudah terjebak di situ, sudah masuk ke lubang jeratan itu. Sulit kamu keluar lagi. Kita dapat masalah itu kan karena itu. kita terjebak di jeratan itu kan, supaya kita bisa lurusin lagi. Hanya masalah yang bisa hanya. Nah itu. Betul, makanya hanya masalah yang bisa menyadarkan kamu. Kamu nggak akan sadar karena kamu sudah terjebak di situ. Itu loh. Jadi kalau gitu Muter-muter aja kamu di situ. Pada akhirnya seperti kalau gitu Be, kalau gitu orang dikasih masalah mesti bersyukur dong Be ya, berterima kasih ya, karena berarti mau disadarkan gitu kan, bukannya harusnya ya. bersyukur. Iya, itu harusnya bersyukur supaya kamu tuh menyadari. Jadi bukan Tuhan yang sedang mencoba kamu, diri kamu yang sedang mengingatkan kamu gitu loh. Karena kamu ya
kebablasan, kira-kira seperti itulah. Ya Be, menarik Be. Ini saya mau berbagi Itu Be, sebenarnya. kalau boleh berbagi ya. Saya pernah dapat. Tapi setelah saya renungkan ini benar juga. Jadi ketika kita dikasih masalah katanya ya, ada 4 hal yang mau kita dapatkan Be. Pertama, mau ditambah ilmu pengetahuannya. Setelah ilmu pengetahuan bertambah kan wawasannya bertambah. Setelah wawasan bertambah kan derajatnya dia naik, dinaikkan derajatnya. Keempat, karena kita sudah mulai memahami, jadi kan kita jadi lebih benar-benar ikhlas dengan sadar dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kita tuh nggak membuat, jadi mengurangi kesalahan, meminimalisasi kesalahan-kesalahan dalam menjalani kehidupan. Seperti itu Be, kurang lebihnya. Bagaimana menurut Babe? Itu dari masalah yang kita dapatkan. Ya itu kan makanya akhirnya kan yang dimunculkan adalah sadar dulu kan, ya, menyadari. Oh iya, berarti setelah menyadari, ya, mengamati kan, mengamati persoalan-persoalan itu. Oh seperti ini. Nah kemudian kan menganalisa, kita menganalisanya, ya kan? Nah setelah menganalisa timbullah kesimpulan yang seperti kamu katakan. Oh seperti ini, ada 3 hal yang saya dapatkan. Itu loh. Itu bukan hanya itu loh, masa saya sendiri ngalamin loh masalah tentang keangkuhan, kesombongan diri itu. Karena saya termasuk orang yang mandiri misalnya. Siang Mbak Ana, saya orang yang mandiri itu loh. Dan saya katakanlah orang yang mempunyai harga diri yang tinggi gitu, iya kan? Walaupun saya susah, saya nggak akan pernah minta tolong sama orang lain. Walaupun saya susah, saya nggak pernah minta tolong sama saudara saya sendiri. Ini kan kesombongan. Saya awalnya saya nggak menyadari itu, ya, nggak menyadari itu gitu. Tetapi ketika saya punya satu masalah, iya, padahal masalahnya kecil loh, iya, harusnya saya bisa selesaikan. Justru masalah kecil ini saya nggak bisa selesaikan loh, masa, iya kan? Saya nggak bisa selesaikan. Nah itu, di situ saya merenung. Akhirnya saya mengamati setiap kejadian, iya kan? Saya merenung. Nah, kesadaran saya akhirnya mengatakan apa? Keangkuhan, kesombongan, harga diri yang terlalu tinggi. Itu masuk kepada ego itu. Kamu hidup itu bukan sendiri. Ya kan? Ketika kamu lahir, kamu sendiri, betul. Tetapi siapa yang membesarkan kamu? Kan ada, bukan kamu sendiri kan? Sampai saya digambarkan begitu. Ketika kamu sakit di ranjang, bisa kamu sendiri berjalan? Nggak bisa kan? Ada yang ngurusin kamu. Apalagi ketika kamu meninggal, bisa kamu bawa tubuh kamu? Nggak bisa. Nah itu loh, banyak pelajaran yang saya dapatkan. Inilah keangkuhan, inilah kesombongan, inilah harga diri yang terlampau tinggi. Ternyata nggak bisa begitu, masa. Itu. Nah saya akhirnya menyadari itu gitu loh. Mulai merubah diri saya gitu. Mungkin kalau saya nggak ada masalah, nggak ada suatu kejadian yang nggak bisa saya selesaikan, kejadian kecil yang harusnya siapapun mampu menyelesaikan, tetapi saya nggak bisa nyelesain. Di situ baru terbuka itu, ternyata angkuh, ya, sombong, nah, harga diri yang terlalu tinggi, merasa diri mampu, mandiri. Nah itu loh, itu jebakan ternyata, masa, jebakan. Ya Be, setuju. Makanya baru tambah terbuka lagi nih Be, ada yang mengatakan kesombongan mengundang rugi, kerendahan hati membawa berkah.
Nah itu implementasinya yang Babe Ya, memang harus jalan kita- itu kan. Kita buktikan, iya itu harus bisa di apa, bisa diinikan. Nah itu gengsi, iya gengsi terlalu tinggi. Nah itu nggak boleh. Juga kita juga nggak boleh terlalu merendah. Nah itu Jadi jangan rendah hati. banyak hal. Nah itu kira-kira begitu masa. Makanya saya lebih senang bicara yang real seperti ini, masa. Ini belum tentu orang menyadari, loh. Belum tentu, padahal hal sepele kan. Nah itu, Bunda Rara, selamat siang. Silakan Bunda, dari mana? Halo Pak, saya dari Kaltim Pak. Kaltim ya, oke. Iya. Bisa buka, siapa namanya? Ibu Rara. Iya, panggilan saya Rara Pak. Aji Vera, panggilannya Rara. Rara ya, bisa buka kamera Bu, silakan. Udah boleh ntar ya Pak ya, saya coba. Iya. Tapi sepi ini, gelap. Nah itu dia Bu Mary, Bu Mary harus dirubah Bu Mary. Nah itu, ya Bu Rara. Ya Pak. Pak, saya mau nanya ya Pak ya, kesadaran tuh. Oke. Misalnya nih Pak, kita ini kan mau mengeluarkan uang nih. Biasanya saya tuh kayak gitu tuh Pak. Kalau misalnya mau mengeluarkan uang gitu, ada rasa ketakutan gitu. Itu tuh cara membuang apa ya? Membuang ketakutan itu tuh apa kita harus sadari dulu. Oh, kalau kita ini masih ada mindset pelitnya gitu. Atau gimana gitu Pak? Ya sebenarnya gini, ke satu pelit yang jelas itu ada prasangka di situ. Prasangka, ya, kecurigaan. Nah itu dia. Itu. Jadi akhirnya selalu ragu dan selalu ragu. Ya kan? Oh, kalau saya keluarin uang katakanlah untuk investasi nih. Wah, pikiran nanti begini. Nah itu. Karena di situ ada prasangka dan di situ sebenarnya ada traumatik juga karena pernah mengalami atau ada juga semacam dogma ya dari orang-orang ya, hati-hati lu begini gini, sehingga akhirnya apa, itu tertanam ya, tertanam di dalam diri kita. Nah itu sebenarnya. Terus bagaimana cara mengendalikan itu kan, sebenarnya kan seperti itu, iya kan? Nah berarti apa kalau saya mengatakan obor kita tuh sedang gelap, obor di dalam diri kita itu gelap. Ya, orang yang selalu ragu-ragu, orang yang selalu cemas, orang yang selalu ketakutan, obornya gelap. Itu. Nah, apa yang dimaksud obor? Ya, yang dimaksud obor adalah batinia kita. Itu. Nah, batinia kita ini saya analogikan sebagai matahari. Ya, matahari ini kan selalu bersinar. Nah, ketika awan gelap menutupi matahari, maka sinarnya nggak muncul. Yang dikatakan sebagai mendung. Berarti apa? Obor itu gelap karena apa? Karena banyak di situ sampah-sampah di dalam diri kita. Nah itu sebenarnya. Makanya kenapa kita selalu dianjurkan, ya, bersihkan pikiranmu, sucikan hatimu, kan gitu ya. Nah itu. Dari mana? Dari sampah-sampah itu. Siapa yang membuat sampah-sampah itu? Ya, yang membuat sampah-sampah itu atau yang memproduksi sampah-sampah itu sebenarnya bukan orang lain, tetapi pikiran-pikiran kita sendiri yang memproduksi sampah. Kok kenapa pikiran yang memproduksi sampah? Itu kan pertanyaan lanjutan kan? Karena keingintahuan kan? Karena apa? Pikiran itu ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Nah, iya.
Yang memproduksi sampah itu pikiran-pikiran yang negatif seperti tadi, kecurigaan, kecemasan, keraguan-raguan. Itu negatif itu. Itu jadi sampah itu yang menutupi obor kita ini. Sehingga apa? Kita selalu bertindak ragu-ragu. Nah, itu loh. Paham ya, Ibu Rara? Misalnya kita tuh kalau kayak saya kan, yang saya tadi bilang kan, saya kan ada ketakutan gitu, takut mengeluarkan uang gitu segala macam gitu kan. Berarti itu juga akan menarik kata orang tuh limpahan energi berarti datang ke saya. Kalau misalnya saya takut, berarti rezeki juga takut untuk datang ke saya, nggak sih, yang seperti itu kan? Karena kita tuh bukannya pelit Pak, tapi masih kehati-hatian gitu. Ya. Ya, tapi kalau kehati-hatian yang berlebihan juga tidak baik. Iya kan? Benar. Akhirnya apa? Peluang yang harusnya kita bisa dapat, akhirnya nggak dapat. Karena terlalu hati-hati. Itu. Nah itu. Hilang peluang kita. Itu banyak loh terjadi pada orang yang terlalu hati-hati. Peluangnya hilang. Iya kan? Memang di dalam diri kita itu harus ada seimbang. Gambling, kita orang gambling, tetapi jangan terlalu gambling. Iya kan? Berani jangan terlalu berani. Takut jangan terlalu takut. Semua harus di posisi normal sebenarnya. Kalau menurut saya seperti itu. Dan rasa itu rasa. Tetapi bagaimana kita mengendalikan rasa itu? Nah, itu kan semua rasa, itu kan berhubungan dengan pikiran. Bagaimana kita mengendalikan pikiran sebenarnya? Siapa yang bisa mengendalikan pikiran? Itu pertanyaan yang bagus itu. Rasa itu nggak bisa kita hilangkan, tetapi rasa itu bisa kita kendalikan. Siapa? Rasa dengan pikiran itu terhubung. Ya, dengan panca indera terhubung tuh, tiga komponen tuh, ya, panca indera, pikiran, rasa, itu sangat terhubung. Nah, lalu yang berperan di sini siapa? Pikiran yang berperan. Jadi yang harus dikendalikan yang mana? Bukan perasaannya, pikirannya yang dikendalikan. Itu loh. Siapa yang bisa mengendalikan pikiran itu? Nah, itu kan pertanyaannya. Karena di dalam diri kita bukan hanya ada pikiran, diri itu banyak. Yang jelas secara garis besarnya, diri itu adalah jasmani dan rohani. Iya kan? Nah, panca indera, pikiran, perasaan itu termasuk bagian daripada jasmani. Itu loh. Berarti yang pengendali siapa? Rohaninya yang mengendalikan sebenarnya. Nah, kalau kita paham tentang itu, ya kan? Nah, rohani pun siapa? Rohani itu, ya saya sering uraikan di sini kan. Rohani itu kan ada 3. 1 batiniah kita, 2 jiwa kita, 3 roh ilahi. Iya kan? Nah, siapa pengendali daripada jasmani itu? Nah itu, apakah batin kita, apakah jiwa kita, apakah roh ilahi kita? Kan harus kita paham tuh. Kira-kira begitu. Itu yang bisa mengendalikan pikiran kita. Kalau nggak sampai ke sana, sulit mengendalikan pikiran. Itu. Nah, kalau hukum rezeki sendiri itu jelas ya. Apa? Hukumnya cuma 2. Cuma satu. Ya. Law attraction, bahasa kerennya, atau hukum tarik menarik. Itu hukum rezeki. Nah, kita harus memberi baru kita menerima.
bukan menerima dulu baru memberi. Kita harus memberi baru kita menerima. Itu jelas hukum rezeki kok. Simpel sebenarnya. Ketika kita takut, ya, maka peluang itu akan hilang. Kan mancing tuh sebenarnya, iya kan? Nah itu loh, sama aja. Ketika kita mau mancing paus, kalau kita kasih umpan ikan teri, nggak akan dapat pausnya. Nah itu. Ketika kita mau dapat paus, maka kita kasih umpannya juga yang sesuai. Kira-kira begitu sebenarnya. Ya. Gimana? Jelas Bu Rara? Halo Bu Rara? Nge-lag ya Bu Rara ya? Oh iya betul nge-lag. Iya, Be. Yang tadi mengenai yang kasus Bu Nova ya, mungkin nggak karena pernah ada trauma masa lalu gitu, atau mungkin sering dikecewakan, jadi atau juga merasa ada kekurangan. Saya harus punya cadangan nih ke depannya. Jadi kenapa kalau keluar uang tuh saya hati-hati, mungkin lebih tepatnya hati-hati ya daripada pelit gitu ya. Karena beda kan pelit. Iya, hati-hati. itu. Iya. Dan kalau tadi itu sangat hati-hati sebenarnya, sangat hati-hati. Itu juga nggak bagus, nggak bagus. Karena ada kekecewaan itu, Be. Maksudnya mungkin pernah. Nah itu dia, kekecewaan itu berarti kan sampah, jadi sampah kan. Makanya kan tadi, iya, obor itu hari jadi nggak apa, obor itu nggak nyala gitu loh. Tertutup Nah, ya, itu. tertutup, cahayanya tertutup sama debu-debu Tertutup. kekecewaan gitu ya. Iya, iya. Itu mungkin salah satu sebabnya yang ada Nah, kata-kata yang ketika mengatakan itu semua tertutup, maka kita maka kita akan gelap gitu. nah, ketika itu tertutup ya oleh debu-debu ya, maka kita nggak akan pernah bisa terhubung dengan rohaniah kita. Tidak bisa. Ya, itu mungkin salah satu sebabnya yang bisa. saya bisa Mau nggak kamu bisa. bagaimanapun, Ya, salah satu sebabnya ada kalimat Ya, yang itu. mengatakan gini, Teh. Kekhawatiran hari ini cukup untuk hari ini gitu, atau kalau kita kesel atau marah cukup sebelum berganti hari itu kalau bisa udah selesai dibersihkan. Maksudnya itu kan tujuannya menyapu diri kita ya. Secara teorinya gitu, Be. Di ajaran manapun intinya kan seperti iya, itu kan, Be. menata ada, Kecewa, iya, disapu, menata diri dibersihin kita lagi, ya, besok membersihkan. kecewa baru lagi nggak apa-apa gitu kan. Kayak kita makan, piring, pakai lagi, cuci lagi, kotor ya jangan masih kotor, nanti besok makan lagi pakai piring itu, enggak gitu kan, Be. Dibersihin dulu piringnya, pakai lagi Benar, gitu kalau ya. kalau itu, kalau kamu benar, kalau masa kamu masih menerjemahkan dengan pikiran, makanya masih bahasanya tuh masih panjang. Tetapi ketika kamu menerjemahkan dengan jiwa kamu, singkat aja kok, singkat ya. Nah itu loh masa. Karena itu memang sifat pikiran, itu. Iya, sikat itu kan maksudnya membersihkan kan, Be. Jadi intinya apapun yang terjadi hari ini kita bersihkan hari ini juga deh, kalau bisa. Gitu kan, Be. Kita jalanin, jangan takut. Nanti Iya, malam betul. refleksi, bersihin. Dan ini udah nggak perlu nih. Oh, ini sampah nih. Sampahnya taruh ke tempat sampah, dilepasin, gitu kan? Supaya besoknya kita bersih lagi, terima sampah lagi nggak apa-apa, bersihin lagi. Kan itu namanya kehidupan. Selama tidak kehidupan masih ada sampah kan, Be. Tapi kalau jangan sampahnya Maksudnya- ditumpukin, gitu kan maksudnya, Be? Iya pasti. Iya. Iya. Selesaikan. Kalau kita tumpukin Langsung jadinya selesaikan. ketutup ya obornya, Be. Kalau dapat sampah kertas yang bisa ngebakar Obornya obornya lebih terang, tertutup. bagus juga tuh.
Tetapi kebanyakan ya, kebanyakan tuh ketika obornya gelap, dia bingung apa, bagaimana itu. Si pikiran juga bingung, ikut bingung. Maka pikiran bisa terang itu, pikiran bisa tenang itu karena obornya terang itu loh. Nah itu. Tapi ketika obornya mati, ya pikiran juga mati. Coba kamu perhatikan. Kali be ya, pikirannya jadi gelap, jadi melakukan hal-hal yang kebanyakannya disesali kemudian. Iya. Nah itu Jadi dia yang cara yang pembersihan gelap sampah saya mata kan itu paling sebenarnya gampang, Bu Titik. apa? Iya kan? Nggak perlu pakai visualisasi. Cara pembersihan sampah saya itu nggak pakai visualisasi. Iya. Paling mudah lah. Cara pembersihan saya itu paling mudah. Saya nggak butuh visualisasi gitu. Baik. Tadi saya katakan sama kamu, Mas, ya kan? Kamu menjawab itu dengan pikiranmu. Makanya panjang uraiannya. Nah itu. Tapi ketika kamu menjawab dengan jiwamu, singkat. Singkat, apa, masa? Benar. Yang tadi Babe katakan pikirannya mati ketika obornya mati, mungkin jadi yang dibilang gelap mata itu karena itu ya Be. Kan ada tuh, wah ini gelap mata udah nggak, yang penting apapun diambil aja atau apapun dilakukan gitu kan. Alasannya demi menyambung kehidupan. Iya. Iya. Padahal itu Kadang-kadang kan kita ngalamin tuh. Iya. Padahal itu kan menjerumuskan kita semakin dalam. Semakin dalam semakin susah keluar kan Be, kalau udah semakin dalam semakin gelagapan. Betul. Mesti ada orang yang kuat yang narik gitu ya Be. Nah ini makanya kan di sini saya masa selalu kan ya berbicara tentang kesadaran dan kesadaran. Kenapa? Kalau kita sudah bicara tentang kesadaran, apalagi kalau kita sudah masuk kepada pusat kesadarannya, itu jauh lebih bagus, masa itu. Masuk ke Kenapa? Karena saya mengamati banyak orang yang memang masih merasa dirinya tuh cuma pikiran. Itu. Jadi ungkapan-ungkapannya tentang pikiran. Jawaban-jawabannya dengan pikiran juga. Padahal ketika pikiran sudah nggak ada jawaban, bingung. Dia tanya lagi pikirannya. Orang pikirannya nggak punya jawaban kok. Nah, seperti itu, masa. Itu kan yang Babe katakan, tanyalah ke dalam batin kita kan, ke dalam intuisi kita atau ke dalam diri sejati kita kan, cari ke dalam diri. Nah, itu berarti kan apa? Kamu harus menerangi dulu obor itu supaya terang dulu. Kalau obor itu masih gelap, bagaimana kamu bisa masuk ke dalam diri kamu? Kan seperti itu, masa. Iya kan? Mesti dilatih kan Be, karena sebenarnya kan cahaya itu udah ada dalam diri kita kan. Selain cahaya udah ada. rasa pikiran Betul. cahaya ada dalam diri kita. Tapi bagaimana Ya, kita tapi mau nggak nggak? bersinar. Ya karena Cahayanya padam. Itu. sebenarnya sih kalau menurut saya sih nggak padam Be. Karena kalau kita padam, begitu dibersihkan debunya dia nggak akan keluar. Tapi kalau misalnya kita dia bukannya padam, tapinya dia tertutupi debu yang tebal, karena dari kita mulai kehidupan ini kan banyak masalah, banyak apa, jadi kita makin nutup diri tuh, nggak mau tahu gitu. Ya itu dia. Dia kena Makanya kan masalah, jatuh. orang yang gelap mata itu kan cahayanya yang padam. Itu loh Iya, cahayanya ketutup. Nah, begitu dia Iya. jatuh, dia debunya lepas sebagian, keluar terus dari dalam cahayanya dikit, ting, kok ada cahaya di sana gitu ya Be. Dan itu Iya, memang perlu. gitu.
untuk mengenai itu benanya, Iya. ada nggak sih yang namanya jodoh atau panggilan misalnya? Bukan jodoh ini bukan hanya artinya pasangan hidup ya, maksudnya kayak gini. Oh saya nih kayaknya butuh bantuan, tapi saya cari bantuan kemana kan nggak bisa. Nah ketemu Babe mungkin saya bisa. Pas saya tanya kok bisa gitu, terus jadi terbantu. Artinya itu saya berjodoh dibantu oleh Babe gitu kan. Nah ada nggak sih hal seperti itu? Banyak, bukannya nggak ada, banyak. Kadang-kadang kan kalau belum ketemu jodohnya, ya kan kamu diputer-puter dulu. Ada yang udah habis-habisan baru ketemu saya, ya kan? Nah itu. Kenapa? Karena keangkuhan, ya. Keangkuhan macam-macam. Kenapa? Saya punya uang, saya sakit nih. Keangkuhan saya ke dokter yang mahal. Itu keangkuhan loh. Iya kan? Saya ke rumah sakit yang mahal. Oh itu angkuh itu. Padahal belum tentu dia sembuh. Jadi dihabisin dulu tuh uangnya. Iya kan? Sampai capek ya kan, makin parah. Setelah uangnya habis baru dia menyadari. Baru ketemu saya tuh, masa itu masa. Nah itu sebenarnya seharusnya kan kita berpikir tuh nggak seperti itu gitu loh. Seharusnya ya ketika siapapun bisa menolong saya, iya kan, yang penting saya bisa tertolong, harusnya seperti itu. Tapi kan enggak, kalau orang punya uang sombong, nggak mau dia. Dengan orang spiritual nggak percaya dia. Itu loh masa. Karena gini Be, itu. mungkin gini Be, karena kan banyak juga orang spiritual yang spiritual dalam tanda kutip gitu loh, hanya ngabis-ngabisin uang tapi nggak sembuh. Nah itu dia. Makanya kan dia diputer-puter dulu, ya kan? Diputer-puter dulu. Yang ketemu saya itu yang sudah habis-habisan. Kebanyakan seperti itu masa. Nah Be, Nah itu. saya Karena mau nanya, tadi Be. kesombongannya. Nah ini saya terpikir nih, pikiran saya nih Be yang ngomong Be. Kesombongan itu kan tadi kita bilang itu sampah. Nah karena sampahnya ini Iya. terlalu banyak, kan menutupi kejernihan hati Be. Makanya dia diputar-putar Iya. itu untuk sampahnya dibuangin dulu kan. Dan sebenarnya waktu dia diputar-putar itu sebenarnya masa dia membuang sampahnya. Buang sampah. Begitu dia sudah sampahnya tinggal sedikit, dia ketemulah dengan penolong sejatinya gitu. Bisa terlihat karena sampahnya udah mulai berkurang. Bisa nggak seperti itu analoginya, Be? Ya bisa. Ya memang mungkin seperti itu. Bisa seperti itu. Iya kan? Itu kan dia secara alami melakukan sendiri kan, makanya sampah-sampahnya dia buang dengan cara begitu kan, macam-macam cara buang sampah. Tanpa disadari ya Be, itu Iya kan? membuang sampah tanpa Iya. disadari sebenarnya. Karena Betul. alam semesta sayang sama dia gitu kan. Iya. Nah itu loh. Tadi tuh Be ada yang nanya tuh Be. Apa ya di sini ya, yang Be tanya, bukannya menolong orang itu sama artinya untuk menolong diri kita sendiri ya? Menolong orang sama juga menolong diri kita sendiri. Ya memang, makanya kan tadi saya jelaskan siapa yang kamu tolong, iya kan? Apakah kamu menolong karena adanya pengakuan, iya kan? Seperti itu kan? Nah, ini susah diungkapkan gitu. Kalau saya bilang, hanya kejernihan hati kamu lah, ya, yang bisa menjawab itu. Maksudnya yang menjawab orang ini memang patut ditolong, bukan karena pikiranmu. Makanya kan tadi saya bilang, pikiranmu bisa dimanipulasi. Kamu bisa termanipulasi oleh pikiranmu, gitu loh. Kenapa? Karena panca indera pendengaran itu bisa memanipulasi diri kamu, itu. Nah, kalau memang orang yang benar-benar memang butuh pertolongan dan kamu tolong, itu sama juga menolong diri kamu, itu betul. Makanya hati-hati di dalam menerjemahkan, gitu loh maksud saya, iya kan? Sama. Nggak jelek kok.
Itu. B. Artinya mungkin menolong itu ketika mengikuti gerakan hati kali ya B ya, bukan gerakan pikiran. Karena kan ada kita nolong, oh dia kayaknya perlu ditolong nih. Benar. Itu kan pikiran kan, tapi ada juga momen dimana momen dimana otomatis kayaknya oh dia pasti dia butuh pertolongan, apapun juga logika nggak usah dipikirin, langsung aja tolong gitu. Itu kan gerakan hati kan B. Tapi kalau pikiran kan Gerakan hati, gunakan itu. Iya. kalau gerakan hati kan tuh berarti Maksud saya memang ke sana. Beda. Ikhlas itu. Gitu. jadi dia nggak ngarepin imbalan apapun, bukan juga oh kalau aku nolong orang jadi aku nolong diriku sendiri, itu kan masih transaksi B, masih imbalan. Transaksi, iya. Tapi kalau gerakan hati dia aku tolong karena dia butuh. Soal lain ya udah, yang penting tugasku nolong. Tapi memang Iya. alam semesta itu kan ajaib ya B. Baik ketika kita nolong tanpa mengharapkan apapun, nanti pada saatnya kita butuh pertolongan dimanapun, otomatis kita dapat. Kita Dan ditolong. kita ngarepin. Iya, ada yang nolong kita. Dan kita juga nggak kenal siapa Iya, yang nolong itu. kita gitu kan. Nggak kenal. Iya.